yang lebih membahagiakan selain mendengar kabar baik dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baiknya juga bahwa kali ini kita bisa ngobrolin tentang film Kartini. Yang filmnya ini penuh dengan edukasi, motivasi, dan juga inspirasi bagi windscriber semua, sahabat pintar Indonesia, untuk tentunya menambah kekuatan spiritual kita menjadi lebih baik dari film Kartini. Mari kita ngobrolin tentang beberapa pesan dari film Kartini ini yang sangat luar biasa. Adik-adikmu masuk pingitan. Jadi di zaman dahulu ibu kita Kartini hidup itu, para perempuan itu dipingit. Dipingit itu dimasukkan di dalam sebuah kamar gitu dengan tatanan adat istiadat zaman dahulu. Itu untuk perempuan-perempuan itu tidak boleh keluar, bahkan seperti zaman sekarang. Ibu kita Kartini sama adik-adiknya itu dimasukkan di dalam kamar sehingga mereka tidak bisa bebas seperti yang perempuan zaman sekarang. Namun ibu kita Kartini ini mempunyai dorongan, mempunyai motivasi, mempunyai untuk melakukan dobrakan adat ini, sehingga ini memotivasi para perempuan Indonesia untuk menjadi perempuan yang kuat dan menjadi perempuan yang lebih baik. Dobrakan ibu kita Kartini ini bermula dari sebuah kepegelan gitu, atau kejengkelan seperti apa yang beliau katakan. Pegel. Iku. Kowe arep pegel terus-terusan. Dengan kata pegel itu, ibu kita Kartini dengan mudah menjelaskan kepada kita semua bahwa sesuatu itu memang harus diperbarui untuk menjadi lebih baik. Jadi sesuatu harus dikritisi, untuk mendobrak atau membuat kita semua ini menjadi manusia yang lebih baik. Dan ini juga dilakukan oleh ibu kita Kartini zaman dahulu untuk mendobrak pintu tradisi yang mengekang semua perempuan Indonesia. Sehingga saat perempuan-perempuan Indonesia itu menjadi dirinya sendiri, dia bisa mengekspresikan apa yang menjadikan keinginan-keinginan perempuan Indonesia, tentunya untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik lagi, yang tidak terkekang oleh tradisi-tradisi yang tentunya sangat tidak pas untuk perempuan-perempuan Indonesia, yaitu istilahnya ya tidak dipandang kemampuannya gitu. Saiki. Pocong. Untuk windscriber semua, sahabat pintar Indonesia, ibu kita Kartini ini mendobrak tentunya dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu kita dapat dari membaca. Nah, untuk membaca di zaman sekarang memang semua serba internet. Bisa juga membaca lewat video YouTube ini, membaca lewat literasi yang ada di perpustakaan maupun ada di internet. Itulah yang menjadikan poin
dari dobrakan Ibu kita Kartini, yaitu dengan membaca atau literasi. Ini edukasi yang sangat luar biasa. Ibu kita Kartini juga berkarya dalam bentuk tulisan-tulisan yang sangat luar biasa, karena dengan tulisan itu bisa merubah Indonesia ini menjadi negara yang menghargai derajat martabat perempuan Indonesia untuk sama dengan derajat dan martabat tentunya yang berbeda gender di sini adalah laki-laki. Dengan tulisan-tulisan beliau inilah sampai sekarang maka derajat martabat laki-laki dan perempuan di Indonesia itu sama. Itulah inspirasi dari Raden Ajeng Kartini. Ibu kita Kartini juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas, mengedukasi masyarakat tentang potensi ukir, ya, kerajinan ukir di Jepara, sampai pada akhirnya potensi ukir-ukiran Jepara ini pada zamannya dulu, pada zaman Belanda itu bisa sampai terkenal sampai ke Belanda dan digemari oleh bangsa-bangsa yang tentunya ini di luar Indonesia. Nah, ini pun sampai sekarang ukiran Jepara ini sangat luar biasa dari hasil perjuangan Ibu kita Kartini untuk mengangkat ukiran-ukiran Jepara ini menjadi ukiran-ukiran yang bernilai dan berestetik, yang tidak ada duanya di seluruh dunia. Kami jadi bisa makan, Doro. Terima kasih, Doro. Semua ini berkat Doro Ajeng Kartini. Matur nuwun, Doro. Perjuangan Ibu kita Kartini tidak sia-sia. Dengan ilmu pengetahuan dan juga mengedukasi masyarakat, sehingga taraf ekonomi masyarakat menjadi meningkat, dan juga masyarakatnya sekarang menjadi masyarakat yang tentunya mempunyai ilmu pengetahuan atas dorongan dari Ibu kita Kartini yang memberikan edukasi bahwa semua itu harus mempunyai dasar pendidikan yang kuat untuk merubah nasib bangsa Indonesia. Akan senau bareng-bareng, mau belajar bersama-sama. Karena hanya dengan belajar, dan kalau sekarang ya sekolah gitu, walaupun sekolahnya sekarang karena pandemi ya, jadi tetap online tapi tetap sekolah, itu bisa merubah pola pikir kita, merubah dari generasi-generasi itu menjadi lebih baik, agar masa depan Indonesia ini menjadi makin cerah dan juga senang dan bahagia apabila cita-cita Ibu kita Kartini ini tercapai sampai detik ini, bahwa negara kita menjadi negara yang betul-betul maju dan menjunjung tinggi perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia, termasuk Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini itu juga menginisiasi atau mempunyai gagasan gitu tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran di zaman saat waktu itu belum diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia, sehingga waktu Ibu kita Kartini ini lagi menghadiri sebuah pengajian begitu, Ibu kita Kartini meminta kepada sang kiai untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ini agar
lebih mudah dipahami. Inilah esensi spiritualitas dari Ibu Gita Kartini yang mendobrak bahwa peningkatan spiritual ini harus betul-betul dipahami secara ilmu pengetahuan agar lebih mudah dipahami. Kiai menopo? Kiai mboten menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan menjadikannya menjadi sebuah buku. Saya sedang melakukan tuh Raja. Baik, semoga dari film Kartini ini kita mendapatkan edukasi yang sangat luar biasa, motivasi menjadi lebih baik dan inspirasi untuk generasi penerus bangsa, Winscriber semua, sahabat pintar Indonesia, dan juga yang paling utama adalah meningkatkan spiritual kita untuk menjadi penopang kehidupan kita di masa-masa yang semakin penuh tantangan ini, menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang sangat luar biasa, yang selalu menilai kualitas kita ini menjadi kualitas yang dapat mendunia, dan juga selalu berjuang agar Indonesia ini menjadi negara yang betul-betul mempunyai harkat, martabat, dan derajat sebagai bangsa yang benar-benar merdeka seperti yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini atau yang biasa kita sebut dengan Ibu Gita Kartini. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.